Kita mohon Prof. Hasanuddin ya, Prof. Hasan ya. Terima kasih Gus. Ini sebenarnya udah agak malam ya, tapi sedikit aja ini. Ah, Pertama-tama terima kasih tadi dari Gus Wahid ya. Kemudian tadi Mas Isman, saya pikir itu bagus sekali tadi ya. Kemudian Mas Andi, ah, Pak Imam ya, kemudian Pak Arif, juga Pak Zuhdi tadi ya. Saya nambahkan dari sisi teknik saja ya, Gus Wahid dan rekan-rekan sekalian. Jadi kalau kita di engineering ini biasanya kalau segala sesuatu itu ada manual lah ya. Jadi kalau mesin, misalnya mesin bubut ada manualnya, sampai mesin terbang apa pesawat terbang itu ya ada manualnya ya. Kemudian HP juga kita kan selalu ada manual ya. Jadi agar kita bisa menggunakan ini secara peralatan, aksesoris itu secara baik lah. Motor, mobil kita kan juga punya manual ya, meskipun kadang-kadang umumnya tidak kita baca ya. Tapi sebenarnya harusnya itu dibaca karena itu yang petunjuk prosedur dari pembuat sistem alat atau aparatus. Nah, ini kalau saya lihat masalah manusia ya. Manusia ini kan kita sendiri ini kan sebenarnya lebih kompleks mungkin daripada pesawat terbang mungkin ya. Manusia tadi Mas Isman sudah mengatakan kita ada komponen fisik. Kemudian Pak Imam tadi kita punya komponen non fisik ya. Ada ruh, ada jiwa, ada akal, pikiran, ada kolbu, ada nurani, ada loop ya, yang begitu kompleks gitu ya. Dan kemudian di sekeliling kita manusia, ada manusia lainnya, ada lingkungan alam. Nah, yang repot lagi ada makhluk-makhluk yang kita nggak bisa lihat ya. Ada jin, ada syaitan, ada malaikat ya. Nah, untuk mengelola diri semacam itu, menurut saya kalau dari aspek engineering, aspek science, kita perlu manual eh, yang sebenarnya mengatur bagaimana kita bertindak ya. Karena kalau tanpa manual agak repot kelihatannya. Makanya banyak manusia itu dapat penyakit mental itu mungkin karena tidak mengacu kepada manual yang diturunkan oleh pencipta manusia ya. Pencipta manusia kan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau mengelola tubuh kita, apakah itu fisik, non fisik, dan juga bagaimana kita berinteraksi dengan manusia lain, dengan lingkungan, dengan jin, dengan syaitan, dengan malaikat, mau nggak mau kita harus menggunakan manual. Kalau kita tidak mau menggunakan manual, ya sama saja seperti kita misalnya pilot pesawat terbang gitu ya, tapi kita tidak mau baca manual pesawat yang akan kita terbangkan. Bisa difikirkan ya. Atau misalnya Pak Arif Rahman tentara diberi M16 tapi tidak mau melihat manual penggunaan M16. Wah, itu bahaya itu ya. Malah bisa-bisa eh, membunuh diri pemegangnya sendiri ya. Nah, jadi manual ini yang penting ya. Nah, kalau secara Islam tentunya manual itu ya ayat-ayat Qur'annya, tentu Quran ada di kita ya. Kita bisa pelajari. Kemudian ada ajaran-ajaran eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentunya para waliullah, para ulama yang sebenarnya pembawa daripada atau kopi lah ya daripada manual-manual yang level yang atas turun ke bawah ya. Di samping itu tentunya ada lagi manual yang bisa kita lihat di alam semesta ya, kemudian di alam sosial, di alam ekonomi, di alam macam-macam ya. Nah, sebenarnya kalau dari konteks engineering mudah ya, agar kita tidak kemana-mana ya ikuti aja. Kalau di manual kita misalnya harus nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini ya sudah. Karena kalau tidak nanti kita mobil kita cepat rusak dan segala macam ya. Begitu juga manusia. Kalau Allah mengatakan jangan lakukan ini ya, larangan-larangannya sudah ya kita ikuti saja.
kemudian ada perintah-perintahnya, kita ikuti saja ya. Meskipun secara nalar mungkin belum kena ya, tapi tadi saya menarik itu yang Prof. Isman tadi, Mas Isman ya. Misalnya kan di buku petunjuknya Al-Quran, sholat tahajud itu eh, manfaatnya banyak lah ya, mengangkat derajat kita dan segala macam. Tetapi kalau dari segi kesehatan kan, lo bangun tengah malam, berkurang tidur, kan dokter bilang harus 8 jam. Ini bagaimana ya? Tapi ternyata tadi Mas Isman mengatakan kalau kita sujud dan segala macam ini itu ya. Jadi sebenarnya banyak hal yang kita tidak tahu ya. Jadi ini ada yang menarik, penelitian yang terbaru, yang diketahui manusia itu, yang manusia tahu bahwa dia tahu itu mungkin 1%. Yang manusia tahu bahwa dia tidak tahu itu mungkin 5%. Jadi udah 6%. Nah, yang manusia tidak tahu bahwa dia tidak tahu itu bisa 94%. Nah, dalam konteks agama ini, yang kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu itu jauh lebih banyak ya. Tadi Prof. Imam mengatakan masalah ruh, masalah nurani, kolbu, syaitan, jin, malaikat, macam-macam ya. Interaksi antara non fisik dan fisik di tubuh kita, kita nggak paham. Nah, itu adalah sesuatu 94% yang kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu sebenarnya ya. Nah, oleh sebab itu perlu sekali manual tadi. Jadi sudah sami'na wa ata'na saja kalau menurut saya ya, ikuti semua perintah, jauhi semua larangan ya. Dan kalau ada masalah, kan kita kembalinya kemana? Kembalinya ke manual lagi. Kalau kita pakai handphone tiba-tiba ada masalah hang, kita baca manual. Ini kenapa ini ya? Kalau di dalam kehidupan kita kita hang ya, tiba-tiba stres, kemudian putus asa, depresi, blues, kembali aja ke buku manual. Di Quran ada apa enggak? Kalau nggak ada di Quran, lari ke hadis. Kalau hadis nggak ada ya kita cari ijma kias ulama ya. Nah, jadi menurut saya ini yang jadi masalah di dunia modern ya. Tadi Mas Andi mengatakan kenapa kok banyak umat Islam sekarang malah seolah-olah banyak kena penyakit mental. Kalau menurut saya ya karena sebagian besar dari kita ya meninggalkan manual, ya meninggalkan manual daripada manusia sendiri ya. Apalagi di era digital saat ini ya, kita lebih sibuk baca di internet, tanya Mbah Google dan segala macam ya. Meskipun memang di internet pun banyak hal-hal yang baik ya, ceramah, buku dan segala macam ya. Tetapi manual utama itu Al-Quran, sunnah-sunnah Rasul yang sahih, kemudian ajaran-ajaran para waliullah gitu ya, kan itu banyak sebenarnya ya. Nah, ini yang harus kita ikuti ya. Jadi kalau ini mohon maaf rekan-rekan sekalian, kalau saya pendekatannya pendekatan engineering ya. Jadi karena yang menciptakan kita Allah, ya gunakan manual dari Allah. Jangan gunakan manual dari yang lain-lain ya. Eh, Kadang-kadang kan aneh ya, kita lebih percaya psikolog non-Muslim ketimbang kita ajaran Quran dan hadis Rasul atau mungkin dari alim ulama kita ya. Kita lebih mengacu ke ahli-ahli psikologi, manajemen yang tidak berdasarkan manual ilahiyah ya. Meskipun tidak semuanya mereka salah ya. Karena bisa saja kan Gusti Allah menurunkan hikmah ilmunya juga melalui orang-orang non-Muslim ya. Sebagaimana Imam Ali mengatakan hikmah itu adalah milik orang Islam ya. Di mana saja kamu temukan ya ambil saja ya meskipun di orang-orang non-Muslim. Jadi itu saja Gus Wai dan rekan-rekan sekalian, memang menurut saya kita harus kembali ke manual ya. Eh, Kita Luar kalau flu biasa. segala macam, sakit jantung ke dokter gitu ya. Tapi kalau kita punya sakit dengki, punya iri hati, kita nggak pernah kembali ke dokter dokter non fisik ya. Ya dalam hal ini mungkin alim ulama, kemudian ke ajaran-ajaran Quran dan sunnah Rasul. Itu saja Gus Wai dan rekan-rekan sekalian. Mohon maaf tambahan sedikit saja. Masya Wassalamualaikum warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat inspirasi ya Prof. Hasan. Ini saya menggarisbawahi itu. Jadi ini vocab baru ini, manual ini. Sangat simpel tapi langsung kena ini. Dan apa itu di Al-Quran itu ada dua ya.
famanittaba'a huda ya, barang siapa orang ikut manual itu dah ini petunjuk ini Al-Qur'an maksudnya itu manual, maka fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun yang disampaikan oleh Prof Lutfi. Kemudian ada lagi apa itu famanittaba'a huda ya fala yadiru wala yashqa. Tidak mungkin akan tersesat dan tidak mungkin akan menderita gitu. Jadi ini konsep manual ini dari Prof Hasan ini. Luar biasa ini. Jadi apa sangat simpel tapi ini betul-betul kena ini. Jadi terima kasih banyak ini. Apa ini satu vocab baru konsep manual ya. Itu sangat sesuai dengan Al-Qur'an itu sendiri ya. Asal ikuti manual dan kalau supaya kita itu tidak bermasalah ya ikuti manual, kalau ya tidak ikut ya tentu resikonya bermasalah.